Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Mustari Aslamada SPDMT sebagai Ketua Jurusan JTIK, Dr. SE Sanatang SPDMT Sekretaris Jurusan TIK, dan Fatahil SPDMN Keprodi PTIK, Abdul Rahman Patta SKOM MT Pembimbing Pertama, Dr. Engineering Insinyur Jumadi M. Parenreng MKOM IPM Pembimbing Kedua, Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrani Andi Rauf MT IPU Penguji Pertama, dan M. Syahid Nur Wahid MPD sebagai penguji kedua. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Akyar dengan NIM 210 209 502 081 dengan judul skripsi yaitu model distribusi sedekah air online pada smart dispenser publik menggunakan algoritma two-phase commit. Baik, untuk pendahuluan di latar belakang, menurut Wijaya dan kawan-kawan, 2023 Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi air dengan kekurangan infrastruktur, kesenjangan regional, dan faktor lingkungan. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-51 global dalam sumber daya air tawar, menunjukkan tinggi risiko krisis air dan kesulitan akses air bersih bagi penduduk. Menurut Muksidi dan kawan-kawan, 2023 pertumbuhan penduduk mempengaruhi ketersediaan air. Peningkatan populasi 15% dapat mengurangi air bersih hingga 40%, menyoroti perlunya mengatasi kelangkaan air di daerah padat seperti Jawa. Menurut Andi Nur Isman 2023, pada tanggal 11 September 2023, BPDB Makassar mencatat 27 kelurahan terdampak kekeringan di 5 kecamatan dengan 1.315 di Rumah Beringkanaya, 1.400 di Tamalan Rea, 769 di Ujung Tanah, 2.392 di Talok, dan 240 di Panakukan. Selanjutnya, distribusi air adalah aspek infrastruktur perkotaan dan teknologi seperti IoT dan AI telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi teknologi pintar. Ini menunjukkan pemantauan real-time jaringan distribusi air, mendeteksi kebocoran, dan mengurangi limbah. Menurut Value dan kawan-kawan 2022. Menurut Medina dan Mokan 2023, sedekah praktik amal di berbagai budaya dan agama membantu yang membutuhkan dan mencerminkan nilai sosial serta spiritual dalam Islam. Sedekah terkait dengan zakat, kewajiban berbagai kekayaan sebagai amanah untuk keadilan sosial. Menurut Van dan kawan-kawan, 2020, protokol two-phase commit adalah teknik utama untuk transaksi terdistribusi di sistem penyimpanan seperti basis data rasional. Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan model distribusi sedekah air online pada smart dispenser publik. Yang kedua, bagaimana algoritma two-phase commit dapat digunakan untuk memastikan transaksi sedekah air bisa digunakan dengan baik. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan model distribusi sedekah air online pada smart dispenser publik. Yang kedua, algoritma two-phase commit dapat digunakan untuk memastikan transaksi sedekah air bisa digunakan dengan baik. Untuk manfaat penelitian, penelitian ini meningkatkan akses air bersih di air publik melalui smart dispenser terintegrasi dengan sistem sedekah online dan algoritma two-phase commit yang penambahan sistem time out pada fitur sedekah. Teknologi ini memperkenalkan cara baru yang efisien dan transparan dalam menyalurkan bantuan, menyediakan data real-time untuk perencanaan, serta dapat diadaptasi di berbagai lokasi. Selanjutnya adalah landasan teori di bab kedua. Baik, kajian teori. Yang pertama, distribusi secara online. Jaringan distribusi air memainkan peran penting dalam menyediakan air, kemudian konsumen dan industri melalui jaringan yang kompleks. Yang kedua, pembayaran menggunakan KRIS. KRIS merupakan teknologi pembayaran terkini yang membantu masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih cepat dan efisien, cukup dengan melakukan pemindahan barcode yang telah tercetak. Yang ketiga, mikrokontrol SP32 yang telah menarik perhatian signifikan di bidang aplikasi IoT karena fleksibilitasnya, konsumsi daya yang rendah, dan kemampuan
komunikasi nirkabel yang terintegrasi, yang dilengkapi oleh konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Yang keempat, algoritma two-phase commit, yang berfokus pada peningkatan protokol two-phase commit untuk mesin public smart dispenser yang direplikasikan dalam sistem terdistribusi. Ini dibangun berdasarkan literatur yang ada tentang algoritma terdistribusi dan protokol konsensus untuk meningkatkan efisiensi operasi penerapan lingkungan mesin public smart dispenser. Yang terakhir adalah perangkat lunak atau software yang digunakan dan bahasa pemrograman. Software yang saya gunakan Visual Studio Code untuk memprogram bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Selanjutnya ada Arduino IDE yang digunakan untuk membuat program ke perangkat keras, ke SP32-nya. Dan ada software Postman untuk pengujian API yang digunakan ke perangkat keras, ke perangkat lunak. Selanjutnya ada API, aplikasi Programming Interface. Sebagai komponen penting dalam pengembangan perangkat lunak modern, memungkinkan pengembangan pemanfaatan fungsionalitas yang ada tanpa perlu membuatnya dari awal. Untuk kejadian penelitian yang relevan, yang pertama judulnya A Review on Kurski Control Technique in Database Management System. Integrasi algoritma two-phase commit dalam model distribusi air online pada smart dispenser penting untuk efisiensi dan keandalan sistem, menurut Yasin dan Abu Hani 2022. Yang kedua, Reinventing Smart Water Management System through ICT and IoT Driven Solution for Smart Cities. Sistem pengolahan air cerdas dalam memfasilitasi distribusi air yang efisien dan meminimalkan pemborosan, menurut GADE 2021. Dan terakhir, Making Urban Water Smart, Smart Water Solution, integrasi solusi IoT untuk telemetri dan kontrol jarak jauh untuk kebutuhan akan manajemen data real-time dalam sistem air pintar, menurut Ansolutos dan kawan-kawan 2020. Baik, untuk kerangka berpikir, ada kondisi awal, tindakan, kondisi yang diharapkan. Di kondisi awal, yang pertama permasalahan pengelolaan pengguna distribusi konsumsi air dan sedekah air pada public smart dispenser. Yang kedua, permasalahan penggunaan sistem timeout pada sedekah air di public smart dispenser. Untuk tindakannya, yang pertama, pengujian distribusi konsumsi air dan sedekah air pada public smart dispenser. Yang kedua, pengujian algoritma two-phase commit di public smart dispenser. Yang terakhir, kondisi yang diharapkan, peningkatan distribusi air sedekah dengan konsumsi air gratis, mengumpulkan data yang telah didistribusikan ke unit-unit lain. Baik, untuk metode penelitiannya di bab 3 ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan itu adalah R&D, Research and Development, dengan fokus pengembangan sistem. Metode R&D ini saya pilih karena dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan serta menguji efektivitas distribusi sedekah air dan konsumsi air pada public smart dispenser. Waktu dalam penelitiannya 3 bulan di tempat Network and Security Laboratorium jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Untuk model pengembangan yang saya pakai adalah Agile yang mempunyai 6 tahap, tapi saya modifikasi jadi 4 tahap karena yaitu recruitment, design and development, testing and development, dan review. Untuk recruitment, untuk potensi masalahnya yang pertama, efisiensi pemakaian air menjadi tantangan utama, terutama dalam memastikan bahwa air yang disediakan dapat digunakan secara opsional oleh pengguna yang membutuhkan. Yang kedua, terdapat kendala mendistribusikan air gratis ke berbagai public smart dispenser. Ketika transaksi sedekah air tidak berjalan dengan baik, air yang didistribusikan tidak dapat dikonsumsi oleh pengguna. Untuk pengumpulan informasi terkait penggunaan algoritma two-phase commit dapat praktik terbaik dalam efisiensi pemakaian air, serta analisis kebutuhan sistem melalui survei ke unit dispenser. Untuk analisis kebutuhan, dengan sistem online, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan fleksibel untuk bersedekah dan mengkonsumsi air di berbagai dispenser. Selain itu, sistem online memungkinkan
pengelolaan yang lebih efisien, pemantauan real time, dan pengumpulan data yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk desain and development, ada perencanaan. Perencanaan ini meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi sedekah air dengan sistem timeout untuk transaksi, desain jaringan yang terhubung ke server pusat, dan pemantauan real time, integrasi berbagai metode pembayaran digital, dan penerapan algoritma two-phase commit, memastikan transaksi konsisten dan bebas dari kesalahan. Pengembangan atau tidak, sistem sedekah dan konsumsi air menggunakan mikrokontroler SP32 untuk mengendalikan dispenser dan sinkronisasi data dengan server pusat. Didukung antar muka website untuk pemantauan real time dan pengolahan transaksi algoritma two-phase commit diterapkan untuk konsistensi dan integritas data. Proses pengembangan melibatkan prototipe, pengujian, dan penyempurnaan desain guna menciptakan sistem yang andal dan efisien. Selanjutnya adalah mekanisme mekanisme algoritma two-phase commit. Algoritma two-phase commit adalah algoritma yang digunakan untuk mengkoordinasi transaksi terdistribusi di sistem atau unit agar transaksi melibatkan beberapa sumber. Dan di mana di sini ada dua tahap. Yang tahap pertama ada tahap prepare dan tahap commit. Dan di mana tahap prepare dibagi dua, yang ada A dan B atau node A, node B. Ketika node prepare di tahap prepare node A dan node B tidak berjalan dengan baik, tidak akan commit. Kalau berjalan dengan baik akan commit. Untuk flowchart sedekah, ketika user memilih menu sedekah dan menginput sedekah dan akan mensubmitnya, akan muncul generate code untuk melakukan cek pembayaran. Dan di sini mempunyai dua kondisi. Jika kondisi transaksi berhasil, akan mengupdate saldo sedekah di database. Ketika 1 menit tidak berhasil, akan transaksi gagal. Untuk voucher konsumsi, ketika user memilih menu konsumsi air, maka akan cek saldo sedekah dan mempunyai dua kondisi. Ketika air di atas 200 ml akan mengeluarkan air maksimal 200 ml. Ketika di bawah 200 ml, air sedekah tidak akan tersedia. Selanjutnya, kalau ketika pengujian algoritma two-phase commit berhasil atau gagal, seperti yang saya jelaskan tadi, mekanisme algoritmanya. Ketika unit PSD mengirim atau mengkomit ke database, dan share A dan share B menginput nilai dalam waktu 1 menit, dan sama-sama menerimanya dan akan komit. Ketika gagal, share A dan share B tidak menerima salah satunya, akan abort. Baik, untuk pengujian distribusi air, yaitu menggunakan unit 1 dan pengguna unit 2, yang dimana pengguna unit 1 melakukan sedekah air ke database global, dan pengguna unit 2 melakukan konsumsi air sedekah dan akan terupdate ke database globalnya. Begitupun sebaliknya. Untuk rumus pengujian respon time, jadi saya melakukan respon time pengujiannya, yaitu total respon time sama dengan T1 tambah T2, yaitu T1 respon time sedekah air, T2 respon time konsumsi air. Baik, untuk tabel-tabelnya, yang pertama saya memberikan skala cepat, normal, dan lambat. Cepat tidak lebih 3 detik, normal hingga lebih 5 detik, lambat di atas 5 detik. Untuk yang tabel yang kedua adalah percobaan, tes sedekah dan tes konsumsi untuk respon time-nya. Untuk percobaannya akan dilakukan sebanyak 5 kali atau sampai 10 kali untuk melihat respon time kedua fitur tersebut. Dan tabel ketiga adalah ketika selesai melakukan transaksi sedekah air dan konsumsi, akan terbaca ke database yang dimana ada tanggal, saldo, dan tipe pemasukan dan konsumsi air. Baik, untuk evaluasi dan revisi produk, evaluasi sistem mencakup akurasi data, efisiensi proses, pengalaman pengguna, keamanan, skalibilitas, dan kepatuhan aturan. Akurasi data memastikan transaksi sesuai efisiensi, dilihat dari kecepatan transaksi dan pengalaman pengguna dari kemudahan interaksi. Jika ada kelemahan, kita akan revisi dapat mencakup optimasi proses,
perbaikan termuka, dan fitur monitoring secara real time, uji beban dan feedback pengguna memastikan sistem tetap relevan, efektif, dan aman. Baik, mungkin seperti saja pemaparan presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudara Ian atas proposalnya. Selanjutnya kita masuk tahap kedua yaitu sisi tanggapan dari peserta sidang. Yang pertama itu dari mahasiswa ada yang bertanggapi dari proposal saudara Ian. Nah, dengan mahasiswa yang bertanya. Oke, kalau oh ini pertama saudara Ahmad. Oke, silakan. Silakan Ahmad. Ada suaranya, Bang. Sebut. Oke, kalau Ahmad gimana? Iya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, tadi saya sempat mendengar salah satu potensi masalah yang bisa terjadi, yaitu transaksinya bisa gagal. Nah, bagaimana cara saudara mencegah hal tersebut? Terima kasih. Oke, langsung ya, jawab. Baik, Pak. Saya langsung jawab, Pak. Jadi potensi masalah ketika transaksi gagal yaitu ketika waktu time out-nya 1 menit itu eh, sudah berlangsung selama 1 menit, maka gagal transaksinya. Maka maka dari itu kita kan sebelum 1 menit melakukanlah transaksi seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saudari Ana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai algoritma yang dipilih dalam penelitian ini. Mengapa mengambil algoritma tersebut dan adakah kelebihan atau kekurangan dari algoritma tersebut? Terima kasih. Oke, Ayam bisa dijawab. Baik, kenapa saya mengambil algoritma two-phase commit? Kenapa? Algoritma yang digunakan untuk mengkoordinasi transaksi terdistribusi di beberapa sistem atau unit agar transaksi yang melibatkan beberapa sumber daya dapat selesai secara konsisten. Algoritma ini memastikan bahwa semua unit dan dalam sistem menerima dan memproses permintaan distribusi air dengan benar. Atau jika terjadi kegagalan di salah satu unit, seluruh transaksi dibatalkan sehingga tidak ada ketidakseutuhan data. Terima kasih. So, Ana, apa ini justifikasinya apa namanya klarifikasi saja tentang algoritma yang digunakan. Oke, mungkin selanjutnya saudari Balda, silakan.
Baik, izin bertanya, Pak. Ibu, Jadi pertanyaan saya itu, mesin apakah semua. ada tantangan teknis yang Yang Anda tidak perkirakan dalam tidak ada implementasi politik. algoritma Tupes Commit ini? Mungkin saja lupa itu anak itu. Bisa gas. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Apakah ada tantangan teknis yang Anda perkirakan dalam implementasi algoritma Tupes Commit dalam distribusi ini? Tantangannya itu sistem ini memiliki mekanisme pembatasan jumlah air yang bisa diambil oleh setiap pengguna per hari, sehingga memastikan air sedekah di algoritma Tupias Komit dapat didistribusikan secara merata kepada semua yang membutuhkan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya saudara sudah tadi saudara Siti Fatima, Fatima Sarah. Oh, banyak yang mau bertanya nih. Baik, Ya, terima Fatima kasih Sarah, atas silakan. yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Adapun pertanyaan saya yaitu, apakah ada mekanisme khusus untuk mencegah pengguna yang sama untuk mendapatkan air berulang-ulang kali atau lebih banyak dari yang diperbolehkan? Terima kasih. Baik, Oke, izin menjawab. Ketika ada orang yang berulang kali bersedekah atau konsumsi, sebenarnya di sini saya akan terapkan yang namanya reference ID. Jadi ketika bertransaksi, reference ID-nya itu beda-beda, walaupun sama bertransaksinya. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. tanggapan selanjutnya dari saudara Jumadin. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya kepada Saudara Andi Muhammad Ahyar. Tadi kan beberapa sudah dijelaskan nih, beberapa pengembangan desain sampai testingnya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada keterbatasan atau implikasi dalam menjalankan pengembangan sampai tahap testingnya tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk menjawab ini, saya bisa menjawab ketika saya sudah melakukan pengujian, apakah ada keterbatasan pas saya melakukan testingnya nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, lanjut Nur Fadia. Nur Fadia mau menanggapi? Oke, mungkin oke, saudara Ahsan Mahmudi, silakan. Ada saudara Ahsan nggak kedengaran? Ya, halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. A- Ada suaraku, Pak? Iya, Halo? ada aja. Ya, ada. Baik, terima kasih atas Ya, lanjut. kesempatannya. Mungkin perkenalkan sebelumnya saya atas nama Aksan Mahmudi. Ini 1929042050. Sebelumnya saya minta maaf karena lambat masuk, karena tadi masuk di room sebelah. Eh, Mungkin saya hanya dapat bertanya mengenai judulnya dari saudara Andi Muhammad Ahyar AM. Mungkin dari judulnya bisa dijelaskan tentang apa itu judulnya. Mungkin itu saja dulu, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Baik, judul saya itu model distribusi sedekah air online pada smart dispenser publik menggunakan algoritma two-phase commit. Jadi, sedekah air itu menggunakan algoritma two-phase commit dan distribusi menggunakan konsumsi air. Jadi, itu salah satu dua fitur berkaitan di public smart dispenser. Seperti itu. Masih bisa menanggapi, Pak? Ya, silakan tanggapi kalau belum ada yang lain. Jadi metode sedekahnya melalui dispenser, di. Iya, melalui unit space di fitur sedekah. Oh, jadi s- alat seperti alat itu, Saudara. Iya, itu seperti alat dispenser cuma di online kan supaya bisa bersedekah Di dan online kan. iya memakai SP32. Jadi SP32 itu ada SP32 itu memakai WiFi dan Bluetooth. Jadi bisa langsung online ketika ada jaringan. Jadi dikonekkan ke Ke dispenser. iya. Tapi untuk semua jenis dispenser atau hanya beberapa Nah, jenis itu ada dispenser? kalau untuk sekarang itu ada PSD di lantai 2 di dekanat. Mungkin nanti bisa dilihat itu just dispensernya yang telah dibuat Oh ya, di dan situ akan alatnya, dikembangkan. di. Iya, Siap, baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang terakhir nih satu Muhammad Alif. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya kepada Saudara Andi Muhammad Ahyar, apa urgensi dari penelitian ini? Terima kasih Pak. Baik, Bagaimana? baik Pak, izin menjawab apa urgensi dari penelitian ini. Yang pertama itu ada krisis air bersih. Di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam distribusi air bersih, terutama di daerah-daerah padat. Yang tadi saya bilang di Jawa. Dan ada pun juga di Makassar. Dan di tahun kemarin itu terdapat krisis air bersih di Makassar di 15 titik tersebut. Contoh kecilnya ada pun di Antang. Di Jalan Biola itu setiap tahun akan terjadi kebanjiran dan akan membuat krisis air bersih. Dan di selanjutnya itu di sedekahnya. Di sistem sedekahnya, pas melakukan pembayaran, itu belum ada sistem time out-nya. Jadi, dalam pengembangan berikutnya akan diberikan sistem time out dalam 1 menit, supaya aplikasi di situ akan kembali lagi ke dashboard. Jadi, kalau untuk sementara itu, belum ada sistem time out-nya dan akan ada waktunya. Tapi waktunya itu masih 3 hari dan akan dikembangkan jadi waktunya 1 menit. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahyar. Oke, terima kasih para peserta seminar yang telah memberikan masukan terhadap
mungkin perbaikan pada proposal penelitian saudara Ahyar. Kita lanjut kepada eh, penanggap yang mana yang hadir, yang bersangkutan hadir itu Bapak M. Sahid Nur Wahid MPD. Jadi mungkin langsung saja kepada Bapak Sahid untuk memberikan tanggapan atau masukan untuk perbaikan dari proposal saudara Ahyar. Silakan Pak. Baik, makasih banyak pimpinan sidang. Eh, ya, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan jurusan, eh, kemudian Bapak Ibu eh, tim pembimbing gitu ya, Ahyar dan saudara Ahyar dan teman-teman yang lain yang sempat hadir. Saya melihat tadi sangat banyak yang join ya, Ahyar, teman-teman mahasiswa dan juga banyak yang antusias gitu di judulnya Ahyar. Kayaknya menarik nih terkait judulnya Ahyar ya. Oke, tadi sempat menyinggung Antang tuh Ahyar. Aduh, kampungku itu Ahyar. Saya juga, Pak. Ya, memang seperti itu kondisi di Antang ya. Itu. Baik, dan saya rasa Ahyar selalu ke sana gitu. Oke, terkait dengan eh, apa namanya eh, proposal yang Ahyar bangun ini sebenarnya eh, menarik ini terkait dengan distribusi. Cuman mungkin ada beberapa saran ya di dan nanti mungkin saya perlu penegasan beberapa ya. Mungkin yang pertama tentang penulisan ya Ahyar. Mungkin masih ada beberapa bagian itu yang mungkin ada typo, kemudian ada di awal kalimat itu harusnya huruf kapital gitu ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan ulang. Itu ada beberapa nih yang awal kalimat itu harusnya kapital, tapi akhir tulisnya itu tidak huruf kapital gitu ya, dan beberapa yang lain. Nanti silahkan dicermati ulang, dibaca ulang akhir kemudian diperbaiki yang ditemukan gitu ya. Termasuk juga nama gambar gitu. Kemudian ada juga yang tadi itu kerangka berpikir gitu ya. Akhir harusnya kerangka pikir. Di itu juga nama gambarnya harusnya apa ya, langkah-langkah, tapi ada tipe lah di situ. Oke. Intinya mungkin akhir silahkan nanti dicermati kembali terkait dengan penulisannya. eh, yang saya rasa hanya tipe-tipe aja sih yang apa namanya hanya kesalahan yang eh, apa yang kecil gitu ya, tapi itu berpengaruh ke penulisannya si proposal ini gitu ya. Kemudian saran lagi akhir terkait dengan manfaat tadi itu saya lihat hanya berupa manfaat teoritis ya akhir ya, mungkin bagusnya ditambahkan terkait dengan manfaat yang praktis. Mungkin kepada UMKM kalau ini menggunakan UMKM ataukah ke apa namanya pengguna gitu ya, atau ke orang yang mau mengkonsumsi atau mau sedekah. Nah, itu apa manfaatnya bagi mereka gitu penelitian kita ini. Siapa tahu di penelitian ini alatnya nanti akan memudahkan atau lebih apa namanya membuat kepercayaan kepada masyarakat gitu dengan menggunakan ini gitu ya. Lebih ke manfaat praktis. Kemudian di beberapa kajian teori juga ya harusnya saya melihat kan judul ini terkait dengan sedekah ya, tapi kajian teorinya kok tidak ada sedekah air atau berbagi air lah secara umum, mungkin itu ditambahkan. Kemudian juga saya belum melihat tentang yang smart dispenser public. Nah, mungkin di penelitian yang lalu mungkin ada gitu ya, atau kalau memang belum ada mungkin coba cari yang sejenis aja, cuman apa namanya ada teorinya gitu di di kajian teori ya, ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, itu tadi ada dua rumusan masalah ya, Ayar. Saya mau eh, apa namanya? Akhir beri tanggapan dulu terkait dengan bagaimana bagaimana Ahyar nanti ini bisa membuktikan gitu ya terkait dengan rumusan masalah itu apakah pengujiannya bagaimana dan seterusnya.
Itu silahkan ayat. Baik Pak, untuk rumusan masalahnya, baik Pak, untuk rumusan masalahnya itu cara mengimplementasikan model distribusi sedekahnya air online pada smart dispenser Pak. Jadi kita bagaimana cara mengimplementasikan PSD itu di mana, terus pemanfaatan sedekahnya dan konsumsi itu bagaimana Pak di daerah-daerah mana Pak. Dan ada pun juga kayak algoritma space commitnya pun saya gunakan di transaksi sedekah airnya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Eh, Bagaimana mengimplementasinya akhir? Mungkin akhir bisa Baik, tunjukkan dulu terkait dengan apa tuh? Activity diagram kah atau flowchart kah yang eh, apa memberi penjelasan tentang algoritmanya bekerja gitu. baik Pak. Kan akhir. Izin share screen Pak. Boleh. Ya, silakan. Baik Pak, untuk flowchart sedekahnya Pak, seperti ini dan konsumsinya pun seperti ini Pak. Jadi ketik di unit itu ada dashboard Pak, dan user bisa memilih menu sedekahnya Pak, dan akan menginput nilai sedekah yang dimaunya Pak. Yang minimum itu Rp1 dan maksimum itu Rp5.000 dan akan mensubmit terus akan muncul generate code-nya Kak, generate code-nya Pak, dan akan melakukan cek pembayaran. Jadi, dan di situ pun ada kondisi ketika terbayar dan tidak terbayar. Ketika terbayar akan transaksi berhasil dan update saldo sedekah di global terselesaikan. Dan Oke. Iya, Ayar, ya, Pak. izin motong apa namanya di algoritma itu bekerja di bagian mana ya? Baik, Pak. Algoritma sedekah itu bekerja di fitur sedekah public smart dispenser, Pak. Dan konsumsinya di fitur konsumsi air gratisnya, Pak. Di Ya, public maksud smart saya dispenser. di bagian flowchart ini gitu kan ya. Kan ada bagiannya tuh generate QR, kemudian Baik, cek Pak. pembayaran, terbayar. Di mana dia? Apakah di generate QR-nya atau di submit-nya atau Oh, di cek pembayarannya atau di mana? yang algoritma Tupescom itu bekerja di input sedekahnya, Pak. Dan di node A, terus di node B itu ada di timeout-nya, Pak. Jadi itu algoritma yang berkaitan, Pak. Ketika salah satunya tidak diselesaikan, kayak timeout-nya itu melebihi dari 1 menit, akan gagal, Pak. Begitu, Berarti Pak. di pengecekan pembayaran atau pas Baik, Pak. pembayaran Pengecekan gitu pembayaran, ya. Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, itu kalau di sedekahnya, kalau yang konsumsi air di bagian mana? Kalau konsumsi air itu, Pak, yang didistribusinya, Pak. Jadi, Di ketika bagian mana di flowchart-nya dia bekerja algoritma tak dicek saldo kah? dicek saldo, Pak. Dicek saldo ya, Baik, Pak. bukan di penarikannya, mengeluarkan proses pengeluaran airnya. Yang ini, Pak. Setelah cek saldo, Pak. Jadi pengeluaran air, Setelah Pak. cek saldo. Baik, Pak. Oke. Boleh Ahyar dijelaskan ulang terkait dengan algoritma yang kita pakai? Saya belum paham tuh. Baik, Syarat Pak. A dengan syarat B itu apa Oh, fungsinya? syarat A dan syarat B itu, baik, Pak. Syarat A dan syarat B itu yang begini, Pak. Syarat A itu input nilai, yang input nilai Hmm? saldo sedekahnya, Pak. Syarat B itu waktu 1 menitnya, Pak. Jadi ya, bisa kurang bisa lebih, Pak. Terus di syarat A itu ketika input nilai sudah menerima dan oke, dan syarat B dalam waktu 1 menit juga oke akan komit dua-duanya Pak. Ketika Oh gagal gitu. seperti ini Pak. Ketika salah satunya fail Pak, atau Oke. 1 menitnya fail akan abort Pak. Oh gitu ya. Hmm.
syarat A itu menginput nilai kemana ya? Ke database. Iya Pak, menginput nilai ke database Pak yang Jadi ketika nilai saldo ketika Pak. ketika apa namanya database-nya berhasil mengirim, berarti syarat A-nya oke, Iya Pak. gitu ya? Tapi pas di surveinya file itu tidak akan terjadi pengiriman Pak, akan abort. Ya, Jadi gagal dua-duanya Pak. ya. Oh, berarti ini oke. Jadi ada dua tahap Pak, ada tahap prepare dan ada tahap commitment Pak. Commit. Hmm. Oke, saya kira tadi syarat A itu adalah not mungkin kayak apa ya? Not itu yang saya pahami tadinya adalah satu database atau database lain atau kalau not satu not dua itu apa namanya PCK atau apa gitu. Tapi mungkin bukan ya, bukan seperti itu ya, ya. Iya Jadi Pak. syarat A dengan syarat B itu hanya kriterianya kan ya. Oh iya Pak. Kalau inputnya berhasil ke database selama waktunya kurang dari 1 menit berarti kan kondisi itu berhasil, Berhasil Pak. gitu ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu saja saran dari saya. Ya, mungkin nanti kita lihat di implementasi hasilnya gitu ya, bagaimana akhir membuktikan nanti nih eh, semuanya jalan gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke pimpinan sidang. Makasih banyak, Ahyar. Silahkan, Siap Pak. Kak.